Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas mata kuliah pasar uang dan pasar modal dari bab 1 sampai bab 7. Materi yang pertama akan dipresentasikan oleh teman kami, Alfrida Ariliani. Oke, perkenalkan, nama saya Alfrida Ariliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar keuangan. Mungkin udah banyak yang dengar tentang pasar gitu kan. Ya, pasar malam, pasar sayur gitu kan. Tapi kalau pasar keuangan mungkin belum banyak yang tahu ya tentang pasar keuangan. Mungkin kalau orang-orang awam tuh mikirnya pasar keuangan tuh pasar yang ngejualin uang gitu. Padahal di sini nggak sama sekali gitu, bukan itu maksudnya. Jadi pengertian pasar keuangan itu sendiri adalah pasar yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam teknik dan instrumen untuk meminjam, memberi kemudahan untuk investasi, melakukan konsumsi, menabung, dan memberi keleluasaan untuk melakukan jual beli barang dan jasa. Nah, di sini tuh pasar keuangan tuh jadinya kayak investasi gitu, penanaman modal, peminjaman modal. Jadi setiap orang, setiap instansi tuh maupun setiap negara tuh bisa meminjam modal itu, bisa memberikan modal itu dan menanam modal itu sendiri gitu. Ada juga peran dan fungsi pasar keuangan itu sendiri, yaitu menawarkan likuiditas kepada pelaku pasar sebagai fasilitator dan mediator perdagangan surat-surat berharga jangka pendek, menyediakan mekanisme dalam proses penentuan harga aset keuangan sebagai sumber dana untuk modal kerja bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi, sebagai fasilitator dan mediator kegiatan investasi dari luar negeri kepada usaha lokal dalam bentuk kredit berjangka pendek atau short term. Di sini juga ada macam-macam pasar uang. Yang pertama, pasar uang money market. Pasar uang ini adalah pasar yang mana barang dagangannya adalah berupa uang. Terus pasar modal. Pasar modal merupakan jenis pasar yang memperjualbelikan modal jangka panjang. Terus pasar valuta asing. Pasar ini adalah pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction, maupun swap transaction. Terus pasar hipotek. Pasar hipotek adalah pasar yang melayani pinjaman untuk lahan real estate atau perumahan, komersial, industri, serta pertanian. Itu pasar kredit konsumen. Pasar ini merupakan pasar yang melayani pembiayaan pinjaman untuk pembiayaan konsumen atau suatu produk baik yang berupa barang maupun jasa seperti pembelian mobil, motor, pendidikan, bahkan hiburan. Pasar komoditas merupakan pasar yang kegiatannya adalah memperjualbelikan barang-barang komoditas tertentu seperti barang-barang pertanian. Nah, di sini juga ada peserta pasar keuangan itu sendiri yang meliputi seperti investor atau kreditur, adalah pihak yang kelebihan dana dan menanamkan dananya ke pasar keuangan. 2. Peminjam atau debitur adalah orang yang meminjam dana atau membutuhkan dana tersebut. Ketiga, ada pemerintah, bank sentral, lembaga-lembaga keuangan, individu atau perorangan, dan ketujuh ada perusahaan. Jadi pasar keuangan itu maksudnya tuh universal gitu, semua orang tuh bisa, dari berbagai jenis golongan tuh bisa masuk ke pasar keuangan ini.
Baik, segitu penjelasan saya dari pengertian pasar keuangan itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Lanjut aja kita ke bab 2. Bab 2 ini kita membahas tentang pasar uang. Pasar uang ini dalam bahasa Inggrisnya itu money market, yang merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Terus di samping itu ada ciri-ciri pasar uang. Pasar uang ini yang pertama itu menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua ini mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Yang ketiga, tidak terkait pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Nah, terus ada pelaku pasar uang. Pelaku pasar uang itu ada bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lain, dan individu masyarakat. Nah, terus ada juga contoh pasar uang. Contoh pasar uang ini ada SBI, SBPU, sertifikat deposito, interbankal money, dan lain-lain. Nah, terus ada tujuan pasar uang. Tujuan pasar uang ini untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, dan lain-lain. Terus ada call money. Call money itu merupakan kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi jika sudah ada tagihan dari pihak kreditor. Terus ada pasar uang antar bank melalui perhitungan clearing. Nah, itu banyak macam-macamnya ya. Dan yang kedua ini ada bank yang menerima pinjaman kewajiban untuk, yang pertama itu salah satunya itu menerbitkan surat sanggup yang ditunjukkan kepada bank pemberi pinjaman sesuai dengan transaksi yang disepakati. Nah, terus ada pelaku pasar uang. Pelaku pasar uang ini ada bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan individu masyarakat. Terus ada karakteristik pasar uang yang salah satunya itu menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial, terus mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. Dan yang ketiga itu ada transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek. Terus, sekian penjelasan bab 2 dari saya. Terima kasih. Nama saya Verita Ainas. Nama saya Eka Haryanti. Di bab 3 saya akan presentasikan tentang pasar valuta asing. Pasar valuta asing biasa juga disebut dengan bursa falas. Bursa falas adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko akibat fluktuasi kurs suatu mata uang. Atau dapat disimpulkan, pasar falas adalah untuk mentransfer daya beli, menyediakan kredit, mengurangi resiko valuta asing. Ada beberapa peserta dalam pasar valuta asing. Yang pertama ada dealer falas bank dan non-bank. Dealer falas bank internasional sering berfungsi sebagai market. Mereka bersedia menjual dan membeli falas mereka yang dikhususkan. Yang kedua ada perusahaan dan individu. Perusahaan individu menggunakan pasar falas untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi dan komersial. Mereka menggunakan pasar falas untuk tujuan investasi. Dan yang ketiga ada spekulator dan arbitrage, melakukan transaksi dalam pasar falas untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan arbitrage ini dimungkinkan oleh perusahaan untuk arbitrage pada prinsipnya merupakan suatu bentuk spekulasi untuk terdapat dalam pasar falas, di mana mereka membeli falas di suatu pusat keuangan, kemudian menjual kembali di pusat keuangan lain dan memperoleh keuntungan. Dan keempat ada bank sentral. Bank sentral menggunakan pasar ini untuk memperoleh cadangan devisa dan juga memperoleh harga di mana mata uang diperdagangkan.
ada juga jenis-jenis transaksinya. Yang pertama itu ada transaksi spot. Transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran untuk yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja. Lalu ada transaksi swap antar bank dan dengan Bank Indonesia. Yang dimaksud swap ini yang pertama ada swap likuiditas, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Yang kedua ada swap investasi, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan swap bank dengan nasabah yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri. Berikutnya ada kurs dan kuotasi valuta asing. Kurs valuta asing adalah harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain. Sedangkan kuotasi falas merupakan suatu pernyataan kesediaan melakukan transaksi jual beli falas pada suatu kurs yang diumumkan. Kuotasi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada langsung atau direct quotation, yaitu cara penentuan kurs suatu mata uang di mana mata uang asing digunakan untuk menilai suatu uang lokal. Karena itu menurut metode direct quotation, unit mata uang asing senantiasa tetap terhadap mata uang lokal. Yang kedua ada cara tidak langsung atau indirect quotation. Penentuan kurs berdasarkan indirect quotation merupakan kebalikan dari direct quotation, yaitu penentuan kurs di mana unit mata uang lokal digunakan untuk menilai mata uang asing. Yang ketiga ada USD quotation. Dalam transaksi falas internasional, USD selalu dijadikan sebagai mata uang referensi dalam penentuan kurs mata uang asing lain. Sebagai contoh perhitungan kurs, misalnya euro atau USD senilai 1.300, artinya suatu euro sebanding dengan 1.300 dolar Amerika, atau suatu euro dapat ditukar dengan 1.300 dolar Amerika, atau 1 euro dapat dibeli dengan 1.300 dolar Amerika. Kurs yang dilakukan dan ditetapkan suatu spot disebut sebagai kurs spot atau spot rate. Ada 2 jenis kurs, yaitu kurs beli atau bid rate atau buying rate, dan kurs jual atau ask rate atau selling rate. Berikut ada contoh kurs dolar per tanggal 24 April 2021. Dapat dilihat dari PowerPoint presentasi kita. Berikutnya ada margin trading. Margin trading adalah transaksi jual beli falas yang tidak diikuti dengan pergerakan dana, yang diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian selisih bersih antar harga beli atau jual suatu jenis falas bersangkutan pada akhir transaksi. Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan yang mengenai kegiatan margin trading yang diatur dalam paket kebijaksanaan pada tanggal 28 Februari tahun 1991, yang pokok-pokoknya sebagai berikut. Yang pertama ada margin trading valuta asing harus dilakukan berdasarkan kebijakan direksi bank suatu kontrak yang telah dibuatnya. Lalu ada dalam kontrak margin yang dimuat sekurang-kurangnya base currency yang digunakan, pelaksanaan statement, pembukuan laba atau rugi dari margin trading, dan jumlah yang dipergunakan sebagai batas keharusan menyetor tambahan margin deposit. Lalu ada kegiatan margin trading yang dilakukan atas dasar tersedianya margin deposit. Lalu ada margin trading yang untuk kepentingan nasabah ditetapkan setinggi-tingginya 10 kali dari margin deposit nasabah yang disetorkan ke bank. Lalu ada euro currency. Pengertian euro currency adalah suatu mata uang yang disimpan atau yang disimpan didepositokan pada suatu bank yang berkedudukan di luar negara yang memiliki mata uang tersebut. Eurobank adalah suatu lembaga keuangan yang secara simultan menerima deposito dan memberikan pinjaman dalam mata uang. Selain mata uang lokal, di mana lembaga
keuangan tersebut membuka kantornya. Kegiatan Eurobank di berbagai negara tidak tunduk pada ketentuan perbankan setempat, seperti misalnya ketentuan likuiditas minimum, reserve requirement, dan pembebasan tingkat bunga. Lalu berikutnya ada Eurosy Market. Eurosy Market sering disebut dengan Euromarket. Euromarket adalah suatu pasar perbankan internasional dalam bentuk simpanan atau deposito dan memberikan kredit dalam mata uang selain mata uang di mana bank tersebut berkedudukan. Pusat kegiatan Eurosy Market di Eropa adalah City of London, yaitu suatu wilayah khusus di London, di mana lembaga-lembaga keuangan secara kolektif berkantor. Berikutnya di bab 4 ada pengertian pasar perdana. Pasar perdana atau pasar premier merupakan aksi penawaran saham pertama kali oleh emiten kepada para pemilik dalam periode waktu tertentu. Pihak penerbit atau emiten akan menawarkan saham kepada pemodal sebelum saham diperjualbelikan di pasar sekunder. Istilah yang digunakan pada pasar perdana adalah Initial Public Offering atau Go Public. Ada dua pihak yang dilibatkan pada pasar perdana, yaitu calon emiten dan penjamin emisi atau agen penjual. Bagi investor yang tertarik untuk membeli saham, pasar perdana bisa menjadi pilihan saham yang dapat dikoleksi. Sehubung dengan pengenalan saham sebelum dilahirkan ke pasar sekunder, pembeli sejumlah saham tentu tidak dipungut biaya transaksi sehingga cocok bagi investor untuk mengoleksi saham yang tengah melakukan IPO. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pasar perdana. Untuk mengetahui suatu perusahaan yang melakukan IPO atau pasar perdana, kamu bisa memahaminya dengan memperhatikan ciri-ciri pada pasar tersebut. Berikut ini ciri-ciri yang dapat diketahui suatu perusahaan tengah melakukan pasar perdana. Yang pertama, harga saham yang tetap dan stabil. Yang kedua, tidak adanya biaya transaksi dan komisi. Yang ketiga, transaksi hanya dilakukan untuk pembelian saham. Yang keempat, pemesanan hanya dilakukan melalui agen penjual. Dan yang terakhir, adanya periode atau jangka waktu yang terbatas. Selanjutnya ada tujuan dari Initial Public Offering atau IPO. Tujuan dari perusahaan melakukan Initial Public Offering ini yang pertama untuk mendapatkan akses pendanaan jangka panjang. Tujuan yang pertama ini mendapatkan jalan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang terkait modal seperti akuisisi, investasi, pembayaran hutang, melakukan ekspansi, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, mendapatkan pendanaan jangka pendek tanpa terbebani oleh bunga. Ketika perusahaan memerlukan pendanaan baik untuk jangka panjang atau jangka pendek, bisa menerbitkan surat utang atau mencari hutangan melalui bank. Yang ketiga ada untuk memperbaiki citra perusahaan. Selanjutnya yang keempat ada meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dan yang kelima ada intensif pajak lebih rendah. Nah, pemerintah sendiri memang melakukan campaign agar perusahaan yang membentuk perseroan terbatas sudah memenuhi syarat seperti melakukan go public. Insentif pajak untuk perseroan terbuka yang jumlahnya kurang lebih sekitar 5%. Tentu saja ini menguntungkan bagi perusahaan. Itulah beberapa tujuan sebuah perusahaan yang mengadakan IPO. Selanjutnya ada pasar sekunder. Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa efek setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Nah, transaksi pembelian dan penjualan efek ini sudah tidak terjadi antara investor dengan perusahaan, tapi antara investor satu dengan investor yang lain. Dengan pasar perdana yang harga sahamnya tetap, pada pasar sekunder harga saham mengalami fluktuasi berupa kenaikan maupun penurunan. Hal ini terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut.
Penawaran dan permintaan tersebut terjadi karena banyak faktor, baik sifatnya spesifik atas saham tersebut maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, atau faktor-faktor non-ekonomi seperti sosial dan politik. Pada pasar sekunder, dana jual beli investor sudah tidak masuk ke perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut, melainkan berpindah ke tangan investor yang satu dan tangan investor yang lain. Kemudian investor dikenakan biaya transaksi berupa komisi kepada pialang. Biaya komisi dari transaksi akan dikenakan PPN sebesar 10% dari nilai transaksi yang dibebankan kepada investor. Khusus untuk transaksi penjualan saham, investor dikenakan pajak sekitar sebesar 0,1%. Berikut ilustrasinya merupakan transaksi pada pasar sekunder yang dilakukan di bursa melalui perantara perusahaan efek yang menjadi anggota bursa. Di bab 5 ada pengertian mengenai pasar modal. Pasar modal ini secara umum menurut keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersil dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta seluruh surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempitnya, pasar modal adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang mengorganisasi transaksi penjualan efek yang disebut sebagai bursa efek. Kemudian menurut para ahli, salah satu contohnya, menurut Martalena dan Malinda, pada tahun 2019 di ayat kedua, pasar modal adalah pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, ekuitas, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Faktor yang mempengaruhi pasar modal. Menurut Alwi, pada tahun 2008 terdapat dua faktor yang mempengaruhi pasar modal. Yang pertama ada faktor internal, yaitu pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan. Yang kedua, pengumuman pendanaan atau financing announcement seperti pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang. Ketiga ada pengumuman badan direksi manajemen. Yang keempat ada pengumuman pengambil alihan diversifikasi. Yang kelima ada pengumuman investasi. Yang keenam ada pengumuman ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir ada pengumuman laporan keuangan perusahaan seperti peramalan laba sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal. Kemudian ada faktor eksternalnya, yaitu pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pengumuman industri sekuritas, gejolak politik dalam negara, dan berbagai isu baik dalam maupun luar negeri. Kemudian ada jenis-jenis pasar modal. Ada yang pertama pasar perdana. Pasar perdana terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya. Yang kedua ada pasar sekunder. Setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana, selanjutnya sekuritas emiten tersebut bisa diperjualbelikan oleh antar investor di pasar sekunder. Pasar sekunder biasanya dimanfaatkan untuk perdagangan saham biasa, saham preferen, obligasi, waran maupun sekuritas derivatif atau opsi dan futures. Sedangkan untuk kasus di Indonesia, sekuritas yang umum diperdagangkan di pasar sekunder adalah saham biasa, saham preferen, obligasi, waran, bukti right, dan reksadana. Perdagangan di pasar sekunder dapat dilakukan di dua jenis pasar, yaitu di pasar lelang atau auction market dan pasar negosiasi atau negotiated market. Yang ketiga ada pasar lelang. Pasar lelang adalah pasar sekuritas yang melibatkan proses pelanggan pada sebuah lokasi fisik. Transaksi antara pembeli dan penjual menggunakan perantara seperti broker yang mewakili masing-masing pihak pembeli atau penjual, sehingga investor tidak dapat melakukan transaksi secara langsung. Kemudian ada pasar negosiasi. Yang keempat ini pasar negosiasi terdiri dari jaringan berbagai dealer
yang menciptakan pasar tersendiri di luar lain bursa sekuritas dengan cara membeli dari dan menjual ke investor. Pasar negosiasi sering disebut over the counter market atau OTC. Di Indonesia dikenal dengan paralel yang dikelola oleh suatu organisasi perdagangan yang formal dan terstruktur seperti BEI, namun transaksi di luar bursa dan terhubung secara elektronik antara dealer. Baik, saya akan menjelaskan tentang saham. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Saham juga didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendanaan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Karakteristik saham antara lain dapat memperoleh dividen, pemilik hak suara dalam RUPS, dimungkinkan untuk memiliki hak memesan efek dengan terlebih dahulu atau right issue, dan terdapat potensial capital gain dan capital loss. Beberapa karakteristik yuridis kepemilikan saham suatu perusahaan antara lain. Yang pertama, limited risk, artinya pemegang saham hanya bertanggung jawab sampai jumlah yang disetorkan ke dalam perusahaan. Kedua, ultimate control, artinya pemegang saham secara kolektif akan menentukan arah dan tujuan perusahaan. Ketiga, residual claim, artinya pemegang saham merupakan pihak terakhir yang mendapat bagian hasil perusahaan dalam bentuk dividen dan sisa aset dalam proses likuiditas perusahaan. Pemegang saham memiliki posisi junior dibanding pemegang obligasi atau kreditor, sementara harga saham adalah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh bukti penyertaan atau kepemilikan suatu perusahaan. Adapun di sini jenis-jenis saham. Yang pertama, saham biasa. Jenis saham ini yang paling sering digunakan dan paling populer di pasar modal karena pemilik saham jenis ini akan menerima dividen jika perusahaan memperoleh keuntungan atau laba dan tidak memperoleh dividen ketika perusahaan dalam kondisi buruk serta memiliki hak suara pada rapat umum pemegang saham. Yang kedua ada saham preferen. Jenis saham preferen ini maksudnya ialah pemegang sahamnya memperoleh hak istimewa dan pasti dalam pembayaran dividen dibandingkan jenis saham biasa. Jika suatu saat perusahaan dilikuidasi, para pemegang saham jenis ini akan mendapat hak atas sisa aset perusahaan sebelum pemegang saham biasa, dan haknya lebih tinggi dari pemegang saham biasa. Maksudnya besarnya dividen yang diterima biasanya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Yang ketiga ada treasury stock, adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. Perbedaan antara saham yang belum beredar dengan saham yang dibeli kembali dari peredaran adalah saham yang belum beredar merupakan modal saham yang belum dijual atau belum diedarkan ke dalam perusahaan. Kedua, ultimate control, artinya pemegang saham secara kolektif akan menentukan arah dan tujuan perusahaan. Ketiga, residual claim, artinya pemegang saham merupakan pihak terakhir yang mendapat bagian hasil perusahaan dalam bentuk dividen dan sisa aset dalam proses likuiditas perusahaan.
pemegang saham memiliki posisi junior dibanding pemegang obligasi atau kreditor, sementara harga saham adalah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh bukti penyertaan atau kepemilikan suatu perusahaan. Adapun di sini jenis-jenis saham. Yang pertama, saham biasa. Jenis saham ini yang paling sering digunakan dan paling populer di pasar modal karena pemilik saham jenis ini akan menerima dividen jika perusahaan memperoleh keuntungan atau laba dan tidak memperoleh dividen ketika perusahaan dalam kondisi buruk serta memiliki hak suara pada rapat umum pemegang saham. Yang kedua ada saham preferen. Jenis saham preferen ini maksudnya ialah pemegang sahamnya memperoleh hak istimewa dan pasti dalam pembayaran dividen dibandingkan jenis saham biasa. Jika suatu saat perusahaan dilikuidasi, para pemegang saham jenis ini akan memegang saham biasa dan haknya lebih tinggi dari pemegang saham biasa. Maksudnya besarnya dividen yang diterima biasanya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Yang ketiga ada treasury stock, adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. Perbedaan antara saham yang belum beredar dengan saham yang dibeli kembali dari peredaran adalah saham yang belum beredar merupakan modal saham yang belum dijual atau belum diedarkan. Perbedaan antara saham yang belum beredar dengan saham yang dibeli kembali dari peredaran adalah saham yang belum beredar merupakan modal saham yang belum dijual atau belum diedarkan. Pembahasan mengenai aktivitas perdagangan saham. Terdapat beberapa istilah terkait dengan harga saham antara lain previous price menunjukkan harga pada penutupan hari sebelumnya. Terus open atau opening price menunjukkan harga pertama kali pada saat pembukaan sesi perdagangan. High atau highest price menunjukkan harga tertinggi sesuatu saham yang terjadi sepanjang perdagangan pada hari tersebut. Low atau low edge price menunjukkan harga terendah atau suatu saham yang terjadi sepanjang perdagangan pada hari tersebut. Last price menunjukkan harga terakhir atas suatu saham. Change menunjukkan selisih antar harga bukaan dengan harga terakhir yang terjadi. Close atau closing price menunjukkan harga penutupan suatu saham dalam satu hari perdagangan. Closing price ditentukan pada akhir sesi 2 yaitu pada pukul 4 sore. Fluktuasi harga saham ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau profit. Terus selembar saham mempunyai nilai harga saham dibedakan sebagai berikut. Yang pertama harga nominal, yang kedua harga perdana, yang ketiga harga pasar. Sekian penjelasan bab 6 dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardiansyah dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari obligasi. Obligasi atau bond adalah suatu surat pengakuan atau surat pernyataan utang yang dikeluarkan oleh suatu pemerintahan negara atau perusahaan sebagai pihak yang memiliki utang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang obligasi yang dilengkapi dengan janji untuk membayar utang dan bunganya sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran. Para ahli yang mengatakan bahwa pengertian obligasi adalah suatu jenis surat utang berharga atau bersertifikat dengan tanda pengakuan utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah kepada pemberi pinjaman atau investor. Artinya, pihak penerbit obligasi adalah pihak yang berutang, sedangkan pihak pemegang saham adalah pihak yang melakukan piutang.
Biasanya obligasi diterbitkan oleh perusahaan yang memerlukan pinjaman modal dari pihak luar perusahaan. Pinjaman ini memiliki tenor atau jangka waktu yang berbeda-beda, mulai dari 5 hingga 30 tahun. Pengertian obligasi juga adalah suatu produk dari pasar modal, bukan dari lembaga keuangan bank atau non-bank. Tapi bank juga bisa memiliki peran sebagai agen yang menjual obligasi. Obligasi memiliki beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama, Jonathan B. Berg, Eduardus Tandelin, Frank Jovabuzzi, Juliana dan kawan-kawan. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 770/KMK/001/tahun 1982, pengertian dari obligasi adalah suatu jenis efek berbentuk surat pengakuan utang atas suatu pinjaman uang dari masyarakat yang didapat dengan wujud tertentu, dengan tenor minimal 3 tahun dan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah beserta pembayarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Obligasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu berbeda dengan jenis surat berharga lainnya. Di antaranya nilai obligasi, jangka waktu obligasi, prinsipal, dan coupon rate. Di sisi lain, coupon rate adalah suatu tingkatan bunga yang wajib dibayarkan oleh para penerbit obligasi dan pemegang obligasi di setiap tahunnya. Jenis-jenis obligasi. Obligasi memiliki banyak sekali jenis yang dibedakan menjadi beberapa kategori. Di antaranya, berdasarkan penerbitnya, sistem pembayaran bunganya, dan berdasarkan jenis serta karakteristiknya. Selain itu, jenis obligasi juga terbagi berdasarkan tolak ukur yang dimanfaatkan. Namun, secara umum, jenis-jenis obligasi yang harus Anda ketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan nominalnya. Yang kedua, obligasi berdasarkan penerbitnya. Yang ketiga, berdasarkan pembayaran bunga. Yang keempat, obligasi berdasarkan imbal hasil. Obligasi memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan tersendiri seperti surat berharga lainnya. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, kelebihan obligasi. Kelebihan obligasi, pemegang obligasi akan mendapatkan bunga atau kupon obligasi yang nilainya lebih tinggi dari bunga deposito bank. Jenis kupon juga ada yang bersifat tetap dan ada juga yang bersifat mengambang. Surat berharga dengan bentuk obligasi akan lebih mudah untuk diperdagangkan di pasar sekunder sesuai dengan mekanisme Bursa Efek Indonesia atau di luar Bursa Efek Indonesia. Selain kupon, pemegang obligasi juga akan mendapatkan keuntungan berupa capital gain, yaitu suatu selisih harga obligasi saat obligasi tersebut diperjualbelikan. Yang kedua, kekurangan obligasi. Tidak selamanya obligasi bersifat aman, karena ada beberapa jenis obligasi yang memiliki resiko gagal bayar dari penerbit obligasi. Obligasi juga akan mudah terpengaruh oleh perubahan ekonomi, kondisi politik, atau suku bunga. Selain itu, pihak investor juga rentan mengalami kerugian jika menjual obligasi pada pasar sekunder sebelum jatuh tempo karena harga jualnya akan lebih rendah daripada harga belinya.